selamat siang. Hari ini kami akan mengerjakan tugas UAS kami. Yang terdiri kelompok kami ada Vincent, Leon, Alex Jonathan, Redivan, Iva Gunawan. Question. Explain and provide examples of the benefits of cloud computing at PT SJ related to increased agility and scalability. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawaban nomor 1 adalah dengan menggunakan cloud, PTSJ bisa dengan cepat menyesuaikan kebutuhan sistem sesuai kondisi bisnis. Misalnya jika tim R&D butuh platform untuk melakukan uji coba produk baru, mereka bisa langsung menambahkan layanan komputasi atau penyimpanan data di cloud tanpa harus menunggu pembelian dan instalasi server fisik. Contohnya saat ada pesanan besar dari klien dalam waktu singkat, sistem produksi dan logistik bisa segera menambahkan kapasitas sistem IT, sehingga perusahaan bisa merespon lebih cepat terhadap perubahan permintaan pasar. Yang kedua, scalability. Cloud memungkinkan PTSJ untuk menambah atau mengurangi kapasitas komputasi sesuai kebutuhan tanpa harus investasi besar di awal. Jadi kapasitas bisa naik ketika produksi meningkat dan bisa turun kembali ketika permintaan menurun agar biaya tetap efisien. Contohnya ketika memasuki musim permintaan tinggi, misalnya menjelang akhir tahun, server berbasis cloud dapat secara otomatis menskalakan kapasitas penyimpanan data produksi dan distribusi. Begitu permintaan menurun, kapasitas tersebut bisa diturunkan lagi sehingga biaya tetap terkendali. Yang ketiga, kombinasi agility dan scalability. Dengan cloud, PTSJ bisa lebih cepat mengintegrasikan IoT sensor ke dalam sistem produksi. Jika butuh tambahan perangkat monitoring baru, cloud dapat segera menyediakan platform pengolahan datanya tanpa hambatan. Contohnya, IoT sensor yang memantau performa mesin dapat menghasilkan data dalam jumlah besar. Cloud yang scalable mampu menampung dan memproses data tersebut dengan cepat, sehingga tim dapat segera mengambil keputusan perbaikan mesin sebelum terjadi kerusakan. Soal nomor 2. In implementing IoT at PTSJ, there are several common challenges. List and explain this challenge. Yang pertama adalah keamanan dan privasi data. Tantangannya yaitu perangkat IoT mengumpulkan data dalam jumlah besar, termasuk data sensitif perusahaan. Jika tidak ada sistem keamanan yang kuat, data bisa diretas atau disalahgunakan. Contohnya, hacker bisa mengambil data produksi dari atau bahkan mengontrol perangkat IoT dari luar. Solusinya dengan cara menggunakan enkripsi data, autentikasi perangkat, serta sistem keamanan jaringan berlapis. Yang kedua adalah integrasi dengan sistem lama. Tantangannya banyak perusahaan sudah punya sistem lama, atau disebut juga legacy system. Menghubungkan perangkat IoT baru dengan sistem yang sudah ada sering sulit dan butuh biaya tambahan. Contohnya, mesin produksi lama yang tidak mendukung IoT harus dipasang sensor tambahan agar bisa terhubung ke sistem digital. Solusinya yaitu menggunakan middleware atau gateway IoT agar sistem lama tetap bisa terhubung. Yang ketiga, ketersediaan infrastruktur jaringan. Tantangannya yaitu IoT sangat bergantung pada jaringan, seperti Wi-Fi, 4G, dan juga LAN. Jika jaringan tidak stabil atau bandwidth terbatas, data dari perangkat IoT bisa terlambat atau hilang. Contoh, sensor di gudang tidak bisa mengirim data real-time karena sinyal internet lemah. Solusinya yaitu dengan menggunakan jaringan yang stabil, memakai edge computing atau backup koneksi. Baik, yang keempat, biaya implementasi dan pemeliharaannya cukup mahal. Tantangan implementasi awal IoT cukup tinggi, mulai dari sensor, perangkat software, hingga cloud. Selain itu, perawatan rutin juga perlu biaya tambahan. Contoh, PTSJ harus membeli ratusan sensor untuk mesin, lalu bayar langganan cloud setiap bulan. Solusinya, memulai dari proyek kecil atau pilot project sebelum implementasi penuh. Yang kelima, kompetensi SDM. Tantangan, tidak semua karyawan paham teknologi IoT. Dibutuhkan pelatihan agar mereka bisa mengoperasikan, memelihara, dan menganalisis data dari IoT. Contoh, teknisi lama mungkin kesulitan membaca dashboard IoT atau memperbaiki perangkat. Solusinya memberikan pelatihan berkelanjutan atau merekrut tenaga ahli IoT. Yang keenam, manajemen data dalam skala besar. Tantangannya IoT menghasilkan data dalam jumlah sangat besar atau big data.
Jika tidak dikelola dengan baik, data menumpuk dan sulit diolah. Contoh, ribuan sensor mengirim data tiap detik, tapi perusahaan tidak punya sistem analitik yang optimal. Solusinya menggunakan platform big data analitik, cloud computing, atau AI untuk analisis data. Yang ketiga, soalnya, cybersecurity is one of the challenges in the use of information technology both at PTSG and in Indonesia in general. List and explain this challenge. Yang pertama, ada ancaman serangan cyber yang semakin kompleks. Jenis serangan seperti phishing, malware, dan ransomware dan DDoS termasuk berkembang dan semakin sulit dideteksi. Sekarang juga semakin terorganisir sehingga perusahaan harus selalu memperbarui sistem pertahanannya. Yang kedua, rendahnya kesadaran dan literasi digital. Banyak pengguna teknologi termasuk karyawan masih kurang paham pentingnya keamanan cyber. Hal ini membuat mereka rentan tertipu email palsu, link yang berbahaya, atau menggunakan password yang lemah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivan Gunawan. Yang ketiga, ada perlindungan data pribadi. Perusahaan saling menyimpan data sensitif milik karyawan, pelanggan, maupun mitra. Tantangannya adalah menjaga data tersebut agar tidak bocor, terutama dengan diberlakukannya UU Perlindungan Data Pribadi atau biasanya disebut UU PDP. Keempat, ada keterbatasan tenaga ahli keamanan siber. Jumlah tenaga profesional di bidang keamanan siber masih sedikit, padahal permintaan terus meningkat. Banyak perusahaan kesulitan merekrut atau melatih SDM yang kompeten di bidang ini. Yang kelima, ada biaya implementasi keamanan. Penerapan sistem keamanan seperti firewall, enkripsi, monitoring 24 jam, hingga pelatihan karyawan memerlukan biaya besar. Tidak semua perusahaan menempatkan keamanan sebagai prioritas utama karena dianggap mahal. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.